lingkup manajemen SDM atau MSDM dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan SDM secara keseluruhan dalam organisasi. MSDM bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Semua itu mencakup tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan bakat, serta cara menggunakannya secara optimal. MSDM tidak hanya terbatas untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal kecerdasan manusia, tapi juga untuk fokus pada pengelolaan modal fisik dan emosional karyawan. Mempertimbangkan seluk-beluk yang terlibat, ruang lingkup MSDM terus melebar. Hal itu mengakibatkan MSDM tidak hanya terbatas pada perencanaan SDM, perekrutan atau rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen penggajian, penghargaan dan pengakuan, hubungan industri, penanganan pengaduan, prosedur hukum, dan sebagainya. Dengan kata lain, MSDM sudah mencakup tentang pengembangan dan mengelola hubungan yang harmonis di tempat kerja dan menyeimbangkan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Ruang lingkup MSDM yang luas ini disebabkan oleh jangkauannya yang luas juga. Karena itu, sangat sulit untuk mendefinisikannya secara singkat. Namun, secara umum, ruang lingkup MSDM dapat dikelompokkan dalam 3 cakupan berikut ini. Yang pertama ada MSDM dalam lingkup manajemen personalia. Ruang lingkup ini melibatkan perencanaan tenaga kerja, perekrutan atau rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, induksi dan orientasi, transfer, promosi, kompensasi, PHK dan pengurangan, serta produktivitas karyawan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan efektivitas individu yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan organisasi. Hal ini juga mencakup penilaian kinerja, pengembangan keterampilan baru, pencairan upah, insentif, tunjangan, kebijakan dan prosedur perjalanan, dan program tindakan terkait lainnya. Kemudian yang kedua ada MSDM dalam lingkup kesejahteraan karyawan. Aspek khusus dari MSDM ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja di tempat kerja. Ini mencakup beragam tanggung jawab dan layanan seperti layanan keselamatan, layanan kesehatan, dana kesejahteraan, jaminan sosial, dan layanan medis. MSDM juga mencakup pembentukan tim keselamatan kerja, membuat lingkungan kerja yang layak, menghilangkan atau mengurangi resiko di tempat kerja, dukungan oleh manajemen puncak, keselamatan kerja, mesin pengaman, kebersihan, ventilasi, dan penerangan yang tepat, sanitasi, perawatan medis, tunjangan sakit, tunjangan kecelakaan kerja, cedera pribadi tunjangan, tunjangan kehamilan, tunjangan pengangguran, dan tunjangan keluarga. Ini juga berkaitan dengan pengawasan, konseling karyawan, menjalin hubungan yang harmonis dengan karyawan, pendidikan dan pelatihan. Kesejahteraan karyawan adalah tentang menentukan kebutuhan nyata karyawan dan memenuhi mereka dengan partisipasi aktif dari manajemen dan karyawan. MSDM juga mencakup penyediaan fasilitas berupa kantin, ruang istirahat, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, fasilitas rekreasi, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada MSDM dalam hubungan industri. Karena ini adalah bidang yang sangat sensitif, perlu interaksi yang hati-hati dengan serikat pekerja atau karyawan, mengatasi keluhan mereka, dan menyelesaikan perselisihan secara efektif untuk menjaga perdamaian dan harmoni organisasi. Ini adalah seni dan ilmu untuk memahami hubungan kerja atau manajemen serikat, konsultasi
komunikasi bersama, prosedur disiplin, memecahkan masalah dengan upaya bersama, memahami perilaku manusia dan memelihara hubungan kerja, perundingan bersama, dan penyelesaian perselisihan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan karyawan dengan mengamankan tingkat pemahaman tertinggi sejauh tidak meninggalkan dampak negatif pada organisasi. Ini adalah tentang membangun, menumbuhkan, dan mempromosikan demokrasi industri untuk melindungi kepentingan karyawan dan manajemen.